Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada dua hal yang tak selalu seimbang, usaha dan hasil. Kita bekerja keras, berdoa setiap malam, mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Namun hasilnya tak jarang berbelok jauh dari rencana. Ada waktu di mana kita merasa, mengapa bukan aku yang berhasil? Mengapa hasilnya tidak sebanding dengan perjuanganku? Adalah Nrimo ing Pandum, filosofi Jawa yang penuh akan makna dan ketenangan. Secara harfiah, nrimo berarti menerima, dan pandum berarti bagian, jatah, atau ketentuan yang telah diberikan. Nrimo ing pandum bisa dimaknai sebagai menerima dengan ikhlas apapun bagian hidup yang telah menjadi takdir kita. Namun maknanya tidak serta-merta pasrah. Itu bukan tentang menyerah pada keadaan, melainkan tentang menerima kenyataan dengan lapang dada setelah kita berusaha sebaik-baiknya. Masyarakat Jawa kuno percaya bahwa hidup adalah keseimbangan antara ikhtiar lan nerimo, antara laku dan legowo. Mereka memahami bahwa manusia boleh berencana, tapi alam, waktu, dan takdir memiliki kehendaknya sendiri. Begitu pula hidup ini. Usaha adalah tanggung jawab kita, hasil adalah haknya semesta. Dalam budaya Jawa, orang yang bisa nrimo ing pandum dapat melahirkan kedamaian batin karena seseorang tak lagi sibuk menolak realitas, melainkan memeluknya dengan tenang. Filosofi ini ternyata sejalan dengan ajaran kuno dari dunia barat, yakni Stoikisme. Stoikisme mengajarkan manusia untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan pada nasib, keberuntungan, atau penilaian orang lain, karena semua itu berada di luar kuasa manusia. Salah satu filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Disitulah letak kesamaan antara Stoikisme dan Nrimo ing Pandum. Keduanya mengajarkan kebijaksanaan yang sama, bahwa kebahagiaan bukan datang dari hasil yang sempurna, melainkan dari cara kita menerima hasil dengan apa adanya. Seorang Stoik mungkin berkata, kehilangan adalah bagian dari hidup, sedangkan orang Jawa akan berkata, wes kabeh wis ono sing ngatur, trimo wae. Dua bahasa berbeda, namun satu makna dalam rasa, adalah kebijaksanaan dalam menerima. Dalam ranah psikologi modern, konsep ini dikenal sebagai acceptance alias penerimaan. Sebuah kondisi di mana seseorang berhenti melawan kenyataan. Ia berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya dalam diri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Acceptance bukan berarti apatis, tetapi sebuah kedewasaan emosional. Menerima bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal bisa diubah. Dan seringkali, yang perlu diubah bukanlah keadaan, melainkan cara pandang terhadap keadaan itu sendiri. Hidup memang tidak selalu terasa adil, tetapi menerima bukan berarti kita berhenti berjuang. Menerima berarti mengakui bahwa hasil tak selalu sesuai harapan, namun kita tetap memilih untuk melangkah dengan hati yang tenang. Nilai ini pun menemukan cerminnya dalam ajaran Islam, dalam konsep tawakal. Tawakal bukan berarti menyerahkan segalanya tanpa usaha, bukan juga bersembunyi di balik nasib. Tawakal adalah keseimbangan antara ikhtiar dan pasrah, antara bekerja keras dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Sebuah kalimat pendek yang begitu dalam. Ia mengajarkan bahwa manusia tetap harus berusaha dengan cara mengikat untanya, tetapi hasil akhirnya bukan lagi di tangannya. Kita berusaha agar unta tidak pergi, perkara unta itu dicuri orang atau lepas dari ikatan. Itu urusan Tuhan. Dan bukankah itu inti dari Nrimo ing Pandum? Bahwa manusia hanya bisa mengatur langkah, sementara garis akhirnya sudah digariskan oleh Sang Maha. Jika direnungkan lebih jauh, sikap Nrimo ini bukan berarti tidak memiliki cita-cita. Orang Jawa tetap berjuang, tetap bekerja, tetap berdoa. Namun di dalam dirinya tersimpan kesadaran bahwa hasil bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah ketenangan batin dalam menjalani proses.
Orang yang nerimo ing pandum tidak mudah iri pada kesuksesan orang lain, karena ia tahu setiap orang punya pandumnya sendiri. Ada yang mendapat harta, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi kesabaran, ada pula yang diberi keteguhan hati. Semua berbeda, tapi tak ada yang lebih tinggi dari yang lain, karena setiap pandum punya peran dalam mengajarkan kita sesuatu. Seringkali justru dari pandum yang kita anggap buruk, lahir kebijaksanaan yang paling besar. Kegagalan mengajarkan keteguhan, kehilangan mengajarkan keikhlasan, keterbatasan mengajarkan rasa cukup. Mungkin Tuhan tidak memberi yang kita inginkan, karena Ia ingin memberi kita sesuatu yang lebih berarti, yakni pemahaman. Ketika seseorang mampu nerimo ing pandum, ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang seandainya. Ia tak lagi berkata, seandainya aku lebih kaya, lebih pintar, lebih beruntung. Melainkan akan berkata, ini bagianku dan aku akan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Disitulah letaknya keindahan hidup tanpa penyesalan, karena hati telah berdamai dengan kenyataan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, nilai nerimo ing pandum kadang dianggap kuno. Kita sering diajarkan untuk selalu lebih sukses, lebih kaya, lebih cepat. Namun dalam menggapai itu, kita sering lupa satu hal penting, bahwa kebahagiaan bukanlah hasil, melainkan perasaan cukup terhadap hasil yang ada. Filosofi ini tidak mengajarkan kemalasan, tapi ketenangan. Tidak mengajarkan menyerah, tapi keseimbangan. Tidak mengajarkan diam, tapi kebijaksanaan untuk berhenti melawan hal yang memang tidak bisa diubah. Sebab terkadang manusia justru paling menderita bukan karena kekurangan, melainkan karena tidak bisa menerima keadaannya sendiri. Padahal di balik setiap tidak sesuai harapan selalu ada makna yang menunggu untuk disadari. Bayangkan air yang mengalir di sungai. Ia tak memaksa bentuk batu yang menghalanginya. Ia hanya menyesuaikan arah, mencari jalan, dan terus mengalir dengan tenang. Begitulah kiranya makna nrimo ing pandum. Hidup bukan tentang menghapus rintangan, tapi tentang belajar mengalir melewatinya. Dan pada akhirnya, orang yang mampu nerimo bukan berarti lemah. Justru ia kuat, karena ia telah menaklukkan musuh terbesar dalam hidup, adalah dirinya sendiri. Ia tidak lagi dikuasai oleh amarah, tidak dikendalikan oleh rasa kecewa, dan tidak ditelan oleh rasa iri. Ia bebas dari keinginan yang tak ada ujungnya, dan terbebas dari beban untuk menjadi seperti orang lain. Nrimo ing pandum mengajarkan setiap orang punya waktu, takaran, dan jalan hidupnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terang, ada yang berliku, namun semuanya memiliki makna. Seperti malam yang berganti siang, semua berjalan dalam irama yang telah ditentukan. Dan tugas kita hanyalah melangkah dengan penuh kesadaran, seraya berkata dalam hati, apapun yang datang, aku terima dengan ikhlas. Sebab dalam penerimaan itulah kita menemukan ketenangan sejati. Ketenangan yang tak lagi tergantung pada seberapa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memaknai apa yang kita terima. Nrimo ing pandum bukan sekedar kata bijak orang Jawa, tapi cermin dari kebijaksanaan universal, dari stoikisme di barat, dari acceptance di dunia modern, hingga tawakal dalam Islam. Tiga ajaran berbeda, satu makna yang sama, bahwa manusia sejati bukan yang selalu menang, melainkan yang selalu tenang. Hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang belajar mensyukuri apa yang sudah kita punya, dan meyakini bahwa setiap pandum telah diatur oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya.